sudah terjawab ya. Ini pertanyaan netizen dari kemarin penasaran gitu. Kemana nih Pak Sandi, kemana Pak Sandiaga? Kenapa kok nggak kelihatan setelah pencoblosan? Oke, katanya ke dokter gitu kan untuk mengecek kesehatannya, ceguan itu. Kalau lama-lama ceguan nggak enak loh, sesek gitu rasanya ya. Tapi setelah kemunculan di konferensi pers di kediaman Prabowo kemarin sore, netizen kembali mempertanyakan apa yang terjadi dengan Sandiaga Uno. Kenapa kondisi Sandiaga ini terlihat tidak bugar seperti biasanya ya, bahkan berbeda ketika pencoblosan di Rabu pagi kemarin. Nah betul, biar nggak makin penasaran dengan gestur dan ekspresi wajah Sandiaga Uno saat hadir di konferensi pers, gimana kalau misalnya kita langsung tanya sama psikolog Joyce Manurung langsung dari Bandung. Selamat pagi Joyce, apa kabar? Baik, selamat pagi Marissa. Udah lama banget loh kita nggak ngobrol-ngobrol. Anyway, ini kan Joyce juga pasti udah lihat di layar televisinya ya. Jadi sebelum kita menganalisa ini, yuk kita lihat video berikut ini bareng-bareng. Iya. Iya, jadi kalau misalnya kita melihat ekspresi dari Sandiaga Uno ini, gimana kira-kira interpretasi Joyce? Iya, saya sih sebenarnya melihat kondisi atau kambingnya Pak Sandi sepertinya memang tidak fit ya pada saat itu. Jadi antusiasmenya tidak kelihatan. Bisa jadi memang karena kondisi fisik yang tidak prima. Namun kalau kita perhatikan dari ekspresi wajahnya itu ada kondisi down mouth expression. Jadi mulut yang cenderung ke bawah gitu. Biasanya ini dialami oleh orang-orang atau ditunjukkan oleh orang-orang yang merasa unhappy atau merasa kecewa atau merasa tidak menyukai situasi yang sedang dia hadapi. Jadi kalau saya baca sendiri, buat saya Pak Sandi sendiri ini conflicting di dalam situasi ini gitu ya. Secara peran dia harus ada di situ, namun secara personal dia sendiri tidak merasa nyaman dengan situasi. Entah karena pernyataan yang harus disampaikan, entah karena deklarasinya yang harus disampaikan. Dan dalam beberapa post nanti kalau dilihat, saya sudah lihat videonya sebelumnya, tangannya itu ke belakang. Jadi memang dia cenderung menghindari untuk kontak secara personal, percakapan yang lebih dalam atau mengafirmasi, mengakui pembicaraan yang sedang dibicarakan gitu. Nah, saat ini kita lihat menunduk ya, banyak satu fase atau beberapa momen Pak Sandi ini terlihat menunduk menunjukkan disagreement biasanya, ketidaksetujuan, kekecewaan, tidak terima dengan keadaan yang sedang dihadapi. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan yang dimunculkan oleh Pak Sandi. Kalau kita lihat sekarang, ada juga momen-momen di mana dia mengangguk gitu, nanti ada beberapa momen dia mengangguk. Namun mengangguk dengan ekspresi yang tidak antusias. Jadi anggukan itu sepertinya tidak selaras dengan ekspresi yang ditunjukkan seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya nih kita lihat ke Pak Prabowo Joyce. Jadi melakukan konferensi pers mengenai klaim kemenangannya di Pilpres 2019 ya. Nah, kita coba lihat dulu apakah ada perbedaan ekspresi ya yang diperlihatkan Prabowo saat konferensi kedua dengan yang pertama. Baik. Kita sudah berada di posisi 62. Ini adalah hasil real count. Kalau dari ekspresi yang saat ini di layar kaca, menurut Mbak Joyce bagaimana dari Prabowo sendiri ya? Ini yang pertama. Ini yang konversi pertama. Ini yang pertama ya, yang pertama. Kalau dilihat di sini dia berusaha menunjukkan sebuah keyakinan, sebuah kemantapan atas pernyataan yang dia sampaikan. Walaupun terlihat beberapa kali dia menelan ludah ya, artinya ada proses untuk meyakinkan dirinya ini benar apa enggak gitu ya. Namun Pak Prabowo memang menunjukkan dalam konteks visual bahwa dia adalah orang pemenang. Jadi menunjukkan confidence-nya yang kuat di situ.
Dengan ketenangan suara artinya memang tidak ada keraguan dalam konteks ini, itu yang ingin dia tunjukkan, dengan bahasa tubuh yang firm juga ya, sehingga dia ingin memperlihatkan bahwa pernyataan saya memang selaras dengan apa yang saya rasakan pada saat ini gitu. Oke. Itu yang pertama. Yang pertama. Nah, Ini kedua, kalau kita lihat yang kedua, yang bersama dengan Sandi. ada pembacaan teks ya. Ada Betul, perbedaan betul. interpretasi nggak, Joyce? Ini kan membaca ya, karena Ya. kalau kita lihat dalam konteks membaca, fokus orang akan terbagi. Jadi di sini ekspresinya memang tidak seantusias yang pertama kalau kita perhatikan. Tapi nanti ada satu momen ketika dia selesai membaca, dia Merdeka mengucapkan gitu ya. takbir dan kata merdeka itu sangat-sangat ekspresif dan semangat gitu. Iya. Hmm. Apakah artinya keraguan-raguannya sudah hilang dari ekspresi itu? Seperti yang ditampilkan iya. ketika di awal. Memang kalau saat membaca ini, saya bilang tadi fokusnya kan sudah terbagi. Jadi kita lihat ekspresinya memang tidak meyakinkan yang pertama. Namun setelah dia selesai membaca, antusiasme itu muncul kembali gitu. Dan di sini tone suaranya sudah mulai tinggi, jadi artinya lebih tinggi dibandingkan dengan konferensi yang pertama. Itu artinya Jadi memang apa? dia Ketika sudah lebih tone suara yakin, lebih dia tinggi sudah itu apa, lebih Joyce? mantap untuk menyatakan bahwa dia pemenang. I see. Oke. Oke. Kemudian sekarang kita juga lihat dari kubu sebelahnya yaitu Jokowi Ma'ruf Joko ya. Widodo dan juga Ma'ruf Pak Amin. Jokowi, Kita ya. akan lihat videonya dari konferensi pers kemarin sore. Kita telah menerima telepon dari Perdana Menteri Malaysia, Dr. Tun Mahathir Mohamad, dan juga Perdana Menteri Singapura, PM Lee Silong, dan juga dari Presiden Turki, Presiden Erdogan. Dan juga 10 negara lainnya yang Oke. telah memberikan Kalau ucapan. dari ekspresi yang sekarang Iya. nih Joyce, bisa diinterpretasikan nggak Pak Jokowi itu Iya. maksudnya apa nih dari raut wajahnya? Kalau saya lihat, memang pernyataan-pernyataan ini bukan pernyataan yang sifatnya firm, ya. Kalau kita lihat dari gesturnya Pak Jokowi saat memegang kertas, dia bolak-balik merapikan kertas dan lihat eye contact yang sifatnya bukan spreading, tapi dia hanya mencoba untuk berpindah eye contact. Terlihat ada sikap hati-hati di sini. Jadi dia mencoba memberikan pernyataan yang sangat terjaga bahwa ini adalah fakta, yang saya sampaikan adalah fakta, namun jangan diinterpretasikan sebagai suatu euforia kemenangan. Gitu. Jadi Pak Jokowi sendiri berusaha sangat menjaga bahwa euforia tidak dimunculkan. Gitu. Dia menjaga dalam konteks bahwa emosi saya terkendali dan ini memang sikap yang harus saya tunjukkan, hati-hati dan penuh pertimbangan untuk saat ini. Dan kalau memang dilihat gesturnya itu, kita perhatikan memang ada tegangan di situ. Jadi artinya dia juga pasti harus memikirkan pernyataan-pernyataan apa yang harus saya sampaikan supaya tidak memunculkan kontradiksi atau apapun di publik seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Joyce Manurung, psikolog langsung dari Sama-sama, Bandung. Mbak. Terima kasih. Happy Atas holiday. Analisanya happy holiday Indi Joyce.